Assalamualaikum Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Horror Story. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendatangi salah satu lokasi yang terletak di tengah hutan, yang dimana lokasi ini pernah membuat geger dari warga sekitar dengan sebuah kejadian seorang ibu rumah tangga yang mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Dan sekarang jam pukul setengah 6 sore, saya akan mencoba menelusuri lokasi tersebut karena saya dapat himbauan dari warga sekitar jangan melakukan penelusuran malam-malam karena di lokasi tersebut banyak banget ular berbisa seperti ular weling dan juga ular berbisa lainnya. Jadi sekarang saya akan mencoba melakukan perjalanan ke lokasi tersebut. Sekarang kita akan menuju ke lokasinya. Dan jadi saya sekarang melakukan penelusuran jam setengah 6. Ini jam setengah 6. Karena menurut dari kesaksian warga di sini banyak banget ular, jadi saya takut melakukan penelusuran malam-malam. Bukan takut karena hantu, akan tetapi takut ada ular yang berbisa di lokasi ini. Dan untuk medannya juga cukup ekstrim ya guys. Dan jadi ini adalah lokasi yang akan saya eksplor kali ini, yang dimana cerita misteri di sini itu cukup seram karena di sini pernah menggemparkan warga sekitar tahun 2010. Itu ada suatu kejadian seorang wanita yang sedang buang air besar di area sungai kecil itu di bawah. Nanti kita ke sana. Jadi wanita tersebut sedang buang air besar di sana. Tiba-tiba si wanita tersebut melihat ada sebuah pantulan cahaya ke atas, dan ketika si wanita tersebut mencoba menghampiri sumber dari cahaya tersebut, tiba-tiba beliau menemukan sebuah kaca yang bisa dikatakan kaca benggala yang berada di sekitaran batu ini, batu besar ini di sini. Jadi wanita itu di sana sedang buang air besar di sana dan melihat cahaya di sini mantul ke atas cahayanya, dan cahaya itu adalah sebuah cermin kaca benggala yang dikaitkan dengan hal-hal mistis di sini. Dan jika dipelajari lebih lanjut, kalau secara harfiah kaca benggala merujuk pada cermin yang berukuran besar dan tebal. Akan tetapi kalau secara paribasan, kaca benggala bisa digunakan sebagai perumpamaan untuk segala sesuatu yang dapat dijadikan pelajaran. Dan biasanya itu adalah sebuah cerminan diri sendiri agar bisa berhati-hati dengan apa yang akan kita lakukan, dan kita harus mengingat kejadian sebelumnya agar tidak terulang kembali. Dan bisa jadi seperti itu penjelasannya guys. Dan dalam cerita sejarah, dalam kisah Ramayana, kaca benggala adalah cermin besar yang dimiliki oleh Rawana dan digunakan oleh putra Anoman untuk memantulkan kembali kekuatan musuh. Dan di sini cahaya yang temukan oleh si ibu ini yang sedang buang air besar di sana, itu adalah sebuah kaca benggala yang akhirnya diambil oleh beliau dan dibawa pulang. Dan jadi selain itu, ketika kaca benggala tersebut dibawa pulang oleh si ibu ini, tiba-tiba sekitar jam pukul 2 malam, itu kaca benggala tersebut mengeluarkan cahaya lagi, memantul cahaya ke atas. Dan ketika disamperin, itu terlihat ada seperti gambar rumah di kaca tersebut. Dan rumah itu adalah rumah tetangga yang ada di cermin itu. Bisa dikatakan itu sebuah mungkin isyarat atau sebuah tanda pertanda dari apa yang terjadi selanjutnya yang akan dialami oleh si ibu ini. Selang beberapa saat kemudian, salah satu anggota keluarganya itu meninggal dunia. Dan pada akhirnya si ibu ini memutuskan untuk mengembalikan cermin tersebut ke lokasi ini. Dan selang beberapa saat kemudian, akhirnya perangkat desa di desa ini itu turun tangan untuk mengecek atau membenarkan kejadian yang dialami oleh si ibu ini. Dan ternyata benar di sini.
ada sebuah cermin benggala yang ada di sekitaran batu ini, batu besar ini. Dan ketika si perangkat desa itu mencoba membawa orang pintar dan juga membawa kiai lah, kalau di sini itu kiai, itu mereka mencoba interaksi dengan yang ada di sini, dengan pemilik dari kaca benggala itu. Ketika si pemilik kaca benggala itu menjawab omongan dari orang pintar ini, beliau mengatakan bahwa kalau misalkan ada yang mau menggunakan kaca tersebut, maka orang itu juga harus rela kehilangan matanya, karena dalam konsekuensi yang akan diterima itu adalah mereka yang mengambil kaca tersebut, mereka bisa melihat masa depan atau melihat hal-hal baik buruknya itu bisa kelihatan langsung. Akan tetapi mereka tidak bisa melihat sekitar. Itu sama saja dengan bisa melihat masa depan secara mata tertutup, atau bisa dikatakan tidak memiliki mata. Dan itu saya akan mencoba ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini takutnya itu ada ular karena lokasi yang cukup ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini adalah ya member saja, guys. Kalau warga sekitar bilang di sini harus hati-hati karena banyak hewan-hewan liar, ya karena di sini banyak banget apa ini namanya, lubang tuh. Nah dulu tuh banyak banget lubang-lubang yang biasa dihuni oleh sosok ular. Dan ini saya sudah sampai di atas, guys. Tapi di sini bawahnya itu merinding, guys. Kata si narasumber, di sini lokasi tempat penemuan dari kaca benggala tersebut. Dan di sini katanya itu ada lubang yang berukuran lumayan dalam. Jadi lubangnya itu katanya di sekitaran sini, guys. Akan tetapi apakah karena tertutup oleh batuan, bebatuan, mungkin lubang ini, guys, kemungkinan lubang yang ini tuh, yang di sana kayaknya. Dan di situ adalah letak dari si kaca benggala itu yang ditaruh oleh ibu-ibu, itu diletakkan di sana. Tetapi itu sudah tertutup oleh bebatuan besar tuh, nggak bisa dilihat ke sana. Dan ini batu besar banget, guys. Ini sebenarnya ini itu kali kecil, sungai kecil ini, akan tetapi batunya itu besar banget. Yang ini batunya besar pisan. Dan itu adalah cerita dari batu besar itu yang menyimpan misteri yang cukup seram. Dan bisa dikatakan itu bukanlah berita bohongan, karena tidak hanya 1-2 orang saja yang ikut merasakan di situ, akan tetapi banyak banget warga. Dan sampai perangkat desa pun datang ke situ, ke lokasi itu, dan membawakan beberapa dukun atau orang pintar untuk membuktikan kebenarannya. Dan ternyata benar, jika ada yang berani membawa itu apa namanya, kaca benggala itu,
maka resikonya dia akan tidak bisa melihat lagi, atau bisa dikatakan dengan kata kasar itu matanya buta. Dan dulu juga pernah ada salah satu orang, itu orang jauh, datang ke situ ingin mengambil kaca tersebut dengan tujuan untuk perjudian. Akan tetapi karena beliau tidak sanggup dengan persyaratan yang ditentukan oleh si pemilik dari kaca tersebut, yaitu dengan mata buta atau dengan tumbal mata, dua mata, akhirnya dia tidak sanggup dan tidak lagi datang ke sini untuk mengambil kaca tersebut. Dan di sini saya sudah pernah eksplorasi pada video-video sebelumnya. Di sini saya sudah pernah eksplorasi dan di situ ada penampakan kuntilanak yang di video saya sebelumnya, yang saya tidak menyadari bahwa di situ ada sosok kuntilanak. Dan jadi mungkin cukup sekian dulu guys video pada kesempatan kali ini. Ini saya sengaja bikin video waktu maghrib karena alat penerangan saya itu sudah tidak berfungsi lagi, jadi kurang mendukung. Dan untuk lokasi yang saya eksplor ini juga lokasi yang lumayan seram dengan cerita mistisnya dan juga dengan kondisi dari alamnya, karena banyak banget ular di sana. Sekarang saya mau menuju ke rumah dulu dan